Blazar episode 23 sudah tayang dan menjadi episode yang krusial dan menegangkan banget ya. Karena di sini menjadi awal final arch untuk Ultraman Blazar. Valorant juga di sini udah muncul, kaiju luar angkasa yang cukup mematikan dan siap menjadi final boss. Ada juga keanehan tentang Gento ya. Jadi langsung aja kita bahas Ultraman Blazar episode 23 berjudul Visitor QQ. Di atas kepulauan Ogasawara, Ergaron dan Blazar tengah berhadapan dengan dua Del Thunder. Di sini dua Del Thundernya bukan Del Thunder yang segede geban kemarin, cuma kayak Del Thunder di episode 14 ya, yang katanya kayak jet tempur. Keduanya berhasil dikalahkan oleh Blazar. Setelah sekian lama Blazar juga di sini akhirnya pakai Rainbow Rock Orin lagi. Terakhir kalau nggak salah di episode 17 ya. Dikatakan kalau Ergaron saat ini masih belum siap bertarung di luar angkasa. Tapi ya di episode 24 kayaknya ya udah bakal bisa dipakai ke luar angkasa. Gento katanya juga di sini habis dari dokter. Alasan Gento sih katanya karena kelelahan dan hanya perlu istirahat dan gizi yang cukup. Dan memang belakangan ini katanya Gento udah kurang gizi sama kurang istirahat. Kurang gizi nggak tuh? Penyebabnya apa? Keseringan jadi Blazar. Inikah efek Gento jadi Blazar mulu? Jadinya tubuh Gento jadi makin sakit gitu ya. Gento bisa megang Blazar Stone, tiba-tiba juga Blazarnya kayak mengendalikan tangannya si Gento dan ngegampar muka Gento sendiri. Hah, kenapa tuh? Jadi ini ternyata Blazar sengaja yang ngegampar Gento ini karena agar Gento bisa istirahat. Jadi di sini Blazarnya bukan ada niat jahat ya, tapi supaya Gento bisa istirahat. Ternyata sebelumnya Gento kabur di saat masih periksa sama dokter. Mungkin Gento kabur di sini karena Del Thunder sebelumnya ya. Karena khawatir mungkin Gento jadinya lari dari pemeriksaan dan jadi Blazar buat menghadapi Del Thunder. Tapi Gento alasannya tetap katanya mungkin karena kurang tidur. Dokternya pun di sini langsung bilang, gak wajar lah karena tubuh Gento saat ini terjadi penipisan tulang dan atrofi otot. Lagi-lagi mungkin karena keseringan jadi Blazar. Dan katanya, jika terus dipaksakan atau memaksakan diri lagi, maka nyawa Gento bakal terancam. Tapi di movie masih aman kok ya. Di Scarlet Movie, Amy bertemu dengan kenalannya mungkin ini ya, bernama Michi. Ya, dia ini kayak seorang peneliti mungkin. Dimana si Michi ini mengamati jalur Bazanga dan Gebarga ke bumi. Dan dia tidak sengaja menemukan sesuatu. Dimana dia kayak menemukan sebuah distorsi gitu dan terus bergerak hari demi hari. Dan di saat di dekat Mars, dia dapat foto yang dimana ada yang mendekat ke bumi menggunakan jalur yang sama kayak Bazanga dan Gebarga ke bumi. Siapa itu? Udah pasti Third Wave. Dan dari satelit yang ada di dekat Mars, Michi dapat mengambil gambar dari berbagai sudut dan membuat simulasi 3D untuk melihat distorsi tersebut. Dan di sana seperti ada kaiju yang kemungkinan adalah kaiju luar angkasa dan dinamai Michi 27. Namanya dari penemunya yaitu Michi dan 27 umurnya. Bisa aja lu bang. Sebenarnya tentang Michi ini gue kurang tahu dia siapa ya. Apa dia kenalan Amy atau pacar Amy kah? Kalau pacar Amy gue tabok sih. Dan Gento juga sudah melaporkan tentang ini, yang kemungkinan di dalam distorsi tersebut ada kaiju luar angkasa, yang memungkinkan adalah Third Wave. Tapi, para atasan gak ada yang mendengarkan Gento. Bangke emang ya. Kemudian, di sini Taga Nular muncul di beberapa negara, ada di Amerika, Jerman, Prancis, dan Australia. Tapi di sana Taga Nularnya hanya 15-20 meter saja. Jadi memungkinkan para negaranya sendiri bisa menanganinya. Tapi ternyata ada Taga Nular versi raksasa yang 60 meter. Tapi munculnya di Jepang aja ya. Dan kemungkinan Taga Nular tersebut akan menembakkan sinar terkuatnya sama seperti di episode 3 lalu. Di sini Gento juga memerintahkan Andri dan Amy di Scarlet Movie dan Teruaki bersama Bando mengendari Ergaron. Dan Gento nyantai di Scarlet City karena yang lain pada khawatir sama Gento. Jadinya Gento disuruh tetap di Scarlet City supaya kayak kapten pada umumnya ya. Kemudian kita kayak diperlihatkan markas GF gitu lah ya, yang mirip kayak di episode 1, dimana mereka ingin melakukan pengeboman terhadap Taga Nular. Ya, komandannya ini kalau nggak salah yang kemarin juga muncul di episode 11 sama 12 ya. Lupa nama siapa ini. Intinya yang rada ngeselin dah ya. Ergaromatsu pun diluncurkan dan bertarung melawan Taga Nular. Tapi tidak lama setelah itu Taga Nular raksasa malah muncul lagi, tapi di Amerika Serikat. Dan meminta bantuan ke Ergaron. Ergaronnya juga lagi ngelawan Taga Nular anjir.
Jadi ternyata Garon ini cuman ada di Jepang aja ya. Jadi kalau ada kaiju-kaiju raksasa di luar Jepang, maka Garon ya bakal dipanggil supaya bisa ke negara tertentu. Tangkapan gua sih gitu ya. Karena situasinya menjadi seperti ini, Gento pun di sini memaksakan dirinya buat berubah menjadi Ultraman Blazar. Dan sebelum berubah, Gento kayak ngebikin komunikasi putus-putus gitu. Blazar pun di sini menginginkan Gento untuk berubah sekali lagi. Gento pun berubah menjadi Ultraman Blazar dan pergi ke Amerika. Pas Blazarnya pergi itu, gue malah ingat Darkzagi ya, yang habis dari markas TLT ke perkotaan. Bedanya sama Blazar ya, Blazar terbang ke negara lain. Apakah ini Easter egg? Blazar pun di sini tiba di Nevada, Amerika, tempat Taga Nular muncul. Dan ya, Blazar di sini bertarung melawan Taga Nular. Ya, Blazar akhirnya bertarung di luar negeri. Tapi di tengah situasi genting itu, Michi menghubungi Emi, di mana di saat dia mengulas catatan pengamatan jalur Bazanga dan Gebarga ke bumi, Michi di sana menemukan gambar ledakan besar, di mana ini adalah sinar besar yang mengenai Gebarga di saat dia masih dalam perjalanan menuju bumi. Dan ternyata sinar tersebut adalah sinar dari Taga Nular yang terjadi di episode 3 lalu. What the hell? Jadi Gebarga di episode 3 udah mulai UTW ke bumi ya. Karena awalnya gue ngira serangannya yang sampai keluar angkasa itu bisa-bisa memancing para alien ke bumi. Ternyata mengenai Gebarga. Dan itu jelas bukan kebetulan. Tapi itu karena para kaiju bumi udah bisa mendeteksi musuh eksternal yang bisa mengubah ekosistem di bumi. Maka dari itu, mereka merasa terancam dan bermunculan di muka bumi agar mereka bisa mencegah kedatangan kaiju luar angkasa tersebut. Dan sekarang, targetnya adalah distorsi yang masih UTW ke bumi, yang memiliki potensi bahwa itu adalah third wave atau gelombang ketiga. Pertarungan Blazar di Amerika dan Garon di Jepang terus berlanjut. Blazar dengan Tilson Sword di sini berhasil menebas Taga Nular. Tapi ternyata Taga Nular masih hidup, karena yang ketebas cuman tangannya aja. Sedangkan Garon ya cukup kewalahan. Blazar juga di sini berubah ke Vadran Armor dan ingin memanah si Taga Nular yang tengah menghisap energi Tetrium. Dan untungnya, Emi sempat menghubungi Blazar lewat toa masjid supaya jangan menyerang Taga Nular, karena dia tengah berusaha mengusir kaiju luar angkasa yang akan datang ke bumi, dan biarkan Taga Nular menembakkan sinarnya tersebut. Tapi sebelumnya, GGF bersiap untuk melakukan pengeboman terhadap Taga Nular tersebut dengan hulu ledak termobarik. Garon menembakkan semua peluru dan senjata yang dia miliki untuk menghentikan pengeboman tersebut. Dan serangan Blazar pun menyerang misil-misil untuk pengeboman sebelumnya juga. Setelah semuanya berhasil dihancurkan, Taga Nular pun bisa menembakkan sinarnya ke target yang sebelumnya dinamai Michi 27 atau Valaron lah ya kalau kitanya. Para anggota GGF pun akhirnya tahu bahwa ada objek lain di luar angkasa yang ditargetkan oleh Taga Nular sebelumnya. Ya, itulah Valaron. Dan distorsinya pun hancur akibat serangan sinar Taga Nular dan menjatuhkan kaiju yang ada di dalamnya ke bulan. Tapi, serangan Taga Nular tersebut terlempar balik ke Taga Nularnya sendiri dan ya meledak. Jadi singkatnya, Taga Nular mengorbankan dirinya demi bumi. Blazar juga tertutup ledakan dari Taga Nular tersebut dan langsung menghilang. Gak tahu juga nasib Gento bakal gimana, dan Paretsu kembali diperlihatkan di sini. Dan dia mengatakan bahwa dia akan bertanggung jawab atas Card. Apakah berarti beliau ini jadi komandan lagi? Di bulan, Valaron tidak mati. Ya iyalah, final boss masih meninggal gitu aja. Dia di sini ingin mengamuk dan kemudian episode 23 tamat. Oke, ya itu dia untuk Ultraman Blazar episode 23 yang berjudul Visitor QQ. Episode yang cukup menegangkan kalau dari gua ya, karena ini udah jadi awal final arc buat Blazar. Apalagi pas Garon nembakin semua pelurunya sampai Taga Nular nembakin sinarnya ke Valaron, itu cukup epic sama cukup menegangkan sih ya. Dan mantapnya, tersisa 2 episode lagi minggu depan. Malah libur. Mantap dah ya. Udah mau tamat, libur. Tapi ya wajar aja sih. Minggu depan kan ya libur akhir tahun. Karena track recordnya pun dari tahun-tahun kemarin gitu juga. Habis episode 23 bakal recap. Oke guys ya, itu aja. Jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Yukuso, Pureza.